Anugerah Allah tentu diberikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Dan Dia memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki tanpa mengenal batas. Semua kebaikan adalah di tangan Dia, juga pemberi, penolak ada padanya. Kaya, fakir ada di tangan Dia. Mulia, hina ada di tangannya. Tiada sesuatu pun pembatas yang membatasi kekuasaannya. Orang berakal adalah mereka yang memperoleh pintunya dan berpaling dari pintu selain miliknya. Wahai pembelakang, lihatlah kau bagaimana engkau senang kepada makhluk dan marah kepada Sang Pencipta. Binasalah akhiratmu oleh kehidupan duniamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersua lagi. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan keluar untuk setiap masalah yang kita hadapi, dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Di kesempatan kali ini marilah kita sama-sama menyimak salah satu nasihat Sultanul Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Fathur Rabbani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, "Wahai kaum fakir, engkau jangan berangan-angan jadi kaya, karena perbuatan itu bisa mendatangkan kerusakanmu. Dan engkau wahai pasien, jangan mengimpi-impikan sembuh, sebab hal itu bisa membawa kerusakanmu. Jadilah engkau manusia berakal. Peliharalah buah hidupmu dengan pujian atas perkaramu. Terimalah ketentuan yang datang padamu, dan jangan sekali-kali engkau cari tambahan atasnya. Setiap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala padamu karena permintaanmu itu termasuk keruh dan dibenci. Sesungguhnya ini sebagai batu ujian, kecuali bila hamba diperintahkan untuk memohon tanpa disertai lintasan hati. Kala ada perintah bermohon, niscaya tiada kebaikan atas apa yang engkau pinta, bahkan akan lenyaplah kekuatan darinya. Hendaklah engkau jadikan pintamu itu lebih banyak berisi permintaan ampun, kesehatan, kekal dalam urusan agama, dunia dan akhirat. Terimalah ini, niscaya engkau tercukupi. Jangan engkau menimbang-nimbang Allah, dan jangan pula berbesar diri, karena perbuatan itu merupakan perapuh jiwamu. Engkau jangan berbesar diri di hadapan Allah, juga atas sesama ciptaan Allah, semata terdorong oleh rasa usia muda, kuat, dan kekuasaanmu. Sebab perbuatan itu suatu kegarangan. Bagaimana bisa diakui mulutmu muslim dan hatimu tidak menunjukkan adanya ucapan orang muslim, dan perbuatanmu bukan menunjukkan adanya ucapan orang muslim, dan perbuatanmu bukan menunjukkan perbuatan orang muslim? Dalam kesunyian
engkau juga tidak menunjukkan adanya sikap muslim. Apabila engkau tahu kalau engkau sholat dan puasa dan perbuatanmu meliputi perbuatan baik, kalaupun perbuatan ini tidak engkau balas dengan Allah semata, maka bisa menjadikan engkau munafik, berarti jauh dari Allah. Karena itu, mulailah sejak dini segala perbuatanmu, bicaramu, tujuanmu, dan agamamu karena Allah semata. Manusia dengan segala perbuatannya tidak terdorong oleh rasa cumbu. Itulah mereka yang memperoleh maksud. Orang takwa, orang bertauhid, orang yang ikhlas, orang yang sabar atas ujian Allah dan cobaannya. Mereka bersyukur atas nikmat dan keutamaannya. Mereka mengingat Allah melalui lisan, lalu mengalir ke hati dan sir atau rahasia. Jika mereka tertimpa penyakit, tampak di wajah mereka tersungging senyum. Bagi mereka, penguasa dunia terisolir. Seluruh penghuni jagat bagi mereka tak lebih bagai mayit, lemah dan pesakit. Fakir dan sorga yang bersandar pada mereka seolah meruntuhkannya. Neraka bersandar pada mereka padam. Tidak bumi, tidak langit, dan tidak tenang dalam keduanya. Mereka ambil dua arah itu, maka yang terjadi, mereka tinggal bersama dunia dan penduduknya, kemudian berganti bersama yang lain. Lalu jadilah mereka bersama Tuhan dunia dan akhirat. Jadi, mereka ingat para pecinta kepada Allah. Mereka berjalan bersama Allah dengan hati sampai tiba di hadapannya. Dan mereka peroleh persahabatan sebelum berjalan. Mereka dibukakan pintu antara neraka dan dia ingat mereka selama ingatan mereka tidak lepas. Sehingga tergarislah keinginan mereka atau pertolongan mereka atas dosa-dosa mereka. Maka setiap himmah mereka dan keberadaan mereka selalu terjalin dengan dia. Dengarlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingatlah aku, niscaya aku ingat kamu, dan bersyukurlah kepadaku, jangan kamu mengingkari. Juga dalam sebagian hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, aku menjadi teman duduk orang yang mengingatku. Berpindahlah ke tempat pencipta dan terimalah sembari ingat sampai kamu berhasil menjadi teman duduknya. Wahai para miskin, tinggalkan bicara yang tidak berguna bagimu. Lepaskan ta'asub atau kesukaan dalam bermazhab. Sibukkan dengan sesuatu yang berguna untuk dunia dan akhirat. Dalam waktu dekat ini, engkau akan melihat berita tentang dirimu. Ingatlah bicara ini. Di samping itu, engkau akan lihat celah, sedang di kepalamu tidak ada ketopong. Mana sesuatu yang engkau sempurnakan untuknya dari luka, maka bebaskan dirimu dari kepentingan dunia, karena dalam waktu dekat ini, engkau akan tercabut darinya. Janganlah engkau cari kehidupan yang baik di sana. Niscaya tidak akan pernah ada sesuatu tertinggal di tanganmu. Nabi SAW bersabda, yang disebut kehidupan adalah kehidupan akhirat. Persempitlah angan-anganmu. Sungguh telah datang padamu kebencian di dunia, karena semua zuhud itu mampu memotong angan-angan. Tinggalkan setiap ujung keburukan. Putuskan jalinan kasih antara dirimu dan mereka, dan jalinlah antara dirimu dan orang soleh. Tinggalkan sesuatu yang dekat darimu, jika hal itu berada pada ujung keburukan. Dan jalinlah sesuatu yang jauh darimu,
jika hal itu berupa ujung kebaikan. Setiap orang yang menjalin kasih dengannya jadilah persaudaraan di antaranya. Ditanyakan kepada seorang ulama, apakah persaudaraan itu? Jawabnya, jalinan kasih sayang. Tinggalkan olehmu mencari sesuatu yang dibagikan dan sesuatu yang tidak dibagikan. Karena pencarianmu atas sesuatu yang belum dia bagi adalah amat dibenci dan celaka. Sedangkan pencarianmu terhadap sesuatu yang telah dibaginya adalah aib. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara sebagian siksa Allah adalah untuk hambanya yang mencari sesuatu yang tidak dibagikan kepadanya. Wahai manusia, janganlah engkau ragu terhadap Maha Pencipta dan atas yang dicipta, tetapi ragulah kepadanya. Dialah zat pembawa takdir, sedang yang lain bukan. Di antara lumbung kebaikan itu, tempat simpanan rahasia, bencana, penyakit dan sedekah. Bersedekahlah dengan kananmu, dan bersungguhlah terhadap sesuatu yang tidak engkau kerjakan oleh kirimu. Takutlah samudera dunia, sungguh ia telah menenggelamkan setiap insan selain orang-orang yang diselamatkan Allah. Ini sebagaimana dia menyelamatkan orang-orang beriman di hari kiamat dari neraka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada seorang pun darimu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk api, jadilah dingin dan membawa selamat. Sehingga hamba Allah yang beriman kepadanya, yang ikhlas untuknya, senang padanya, benci selain kepadanya, bisa melalui api itu. Pernyataan ini difirmankan sebagaimana yang pernah ditujukan pada api Namrud yang akan dipergunakan untuk Ibrahim alaihissalam tetapi tidak membakar. Firman Allah Azza wa Jalla, wahai samudra dunia, wahai air, engkau jangan menenggelamkan hamba kami tercinta yang kami maksud. Maka selamatlah ia dari samudera dunia, dan jadilah rahasia itu seperti peristiwa penyelamatan Musa alaihissalam dan kaumnya dari samudera itu. Anugerah Allah tentu diberikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki, dan dia memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki tanpa mengenal batas. Semua kebaikan adalah di tangan dia, juga pemberi, penolak ada padanya. Kaya, fakir, ada di tangan dia. Mulia, hina, ada di tangannya. Tiada sesuatu pun pembatas yang membatasi kekuasaannya. Orang berakal adalah mereka yang memperoleh pintunya dan berpaling dari pintu selain miliknya. Wahai pembelakang, lihatlah kau bagaimana engkau senang kepada makhluk dan marah kepada Sang Pencipta. Binasalah akhiratmu oleh kehidupan duniamu. Waktu dekat ini engkau akan tercabut dari apa yang engkau ambil. Sedang apa yang dicabutnya sesuatu kesaksian yang amat, dan yang diambilnya itu bermacam-macam bentuk. Ada kalanya diambil darimu pemutusan penguasaanmu. Engkau diambil dengan hina dan fakir. Engkau dicabut dengan cobaan yang berat, dengan sekarat dan gundah. Engkau diambil dari penguasaan mulut-mulut manusia dan tangan-tangan mereka atasmu. Jadi setiap makhluk dikuasakannya atasmu. Ingatlah, wahai penidur, wahai Allah, jagalah kami, engkau dan engkau. Amin. Wahai manusia, engkau jangan jadikan dirimu semata-mata untuk mengambil dunia seperti tuak yang gugur dari tanganmu di malam hari, sedang engkau tidak sadar. Kulihat engkau dalam pemalinganmu seperti pengomel
yang mabuk di malam yang gulita, tak berbulan dan tidak bercahaya, sedang ia berada di tengah-tengah padang pasir yang banyak bahaya dan serangga-serangga pembunuh. Lalu ia mengadu akan membunuh sesuatu untukmu dengan pemabukan di siang bolong, karena matahari bisa mencegahmu mengambil sesuatu yang tidak menguntungkan darimu. Palingkanlah dirimu bersama mentari tauhid, syariat, dan takwa, karena mentari itu bisa menahan dirimu dari jauh dalam jaringan nafsu, hawa, setan, dan syirik. Celaka, engkau jangan terburu, karena siapa yang terburu bisa salah atau mendekati salah. Wahai manusia, jika engkau berkehendak tidak ada sesuatu yang ada padamu tertinggal pada satu pintu yang terkunci, maka takutlah kepada Allah, karena hal itu menjadi kunci segala pintu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak diduga. Kehendak berpaling dari Allah, jangan beri kesempatan bersemayam dalam jiwamu, juga dalam keluargamu dan orang-orang sejawat denganmu. Mengapa kamu tidak malu memerintahnya untuk merubah dan mengganti keadaan? Apakah engkau merasa lebih bijak dari dia? Dialah penyetir dirimu dan mereka. Jika engkau ingin menyertainya di dunia dan akhirat, peliharalah dirimu dalam gerak, tenang, diam, dan bisu. Ketahuilah, wali-wali Allah itu selalu sopan di hadapan Allah. Janganlah engkau mengikuti pergerakan tubuh dan jangan melangkah ke suatu pelangkahan kecuali mendapat konsensi yang jelas dari Allah untuk hatimu. Engkau jangan makan sesuatu yang kendati diperbolehkan. Jangan berpakaian, jangan bersetubuh, jangan bergaul dalam setiap gerak kecuali mendapat konsensi yang sudah jelas kebenarannya di dalam hatimu. Mereka berdiri bersama Al-Haq, berjaga bersama pengatur hati dan penolong. Tidak ada janji bagi mereka bersama Tuhan sampai hati mereka berjumpa dengan Tuhan di dunia dan jisim mereka di akhirat. Wahai Allah, limpahkanlah kepada kami perjumpaan dengan Engkau dan bisa melihat Engkau. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapat keridhaan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan berilah kami kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah sahabat sekalian, wejangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.